Halo guys Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu risk assessment atau yang biasa disebut juga dengan penilaian risiko. Nah, tapi sebelum masuk ke apa itu penilaian risiko, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas terlebih dahulu. Oke, jadi poin penting yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu hazard. Hazard itu adalah suatu kondisi atau situasi di dalam lingkungan kerja yang dapat menimbulkan bahaya, cedera, atau bahkan kerusakan. Yang kedua, itu adalah mishap. Mishap itu adalah sebuah kejadian yang bisa menyebabkan cedera, kerusakan, atau keduanya. Yang ketiga, itu adalah near miss. Near miss ini adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera, kerusakan, atau keduanya, tetapi hampir terjadi kejadiannya. Nah, sedangkan yang keempat yang akan kita bahas juga hari ini yang lebih detail tentang risk. Nah, ini adalah risk. Risk itu adalah risiko. Ini adalah suatu kemungkinan konsekuensi bahaya dalam hal keparahan dan probabilitas. Jadi kita udah tahu kan 4 poin penting tadi. Nah, ini akan ada kaitannya dengan apa itu risk assessment. Jadi, penilaian resiko ini adalah suatu istilah yang biasanya digunakan untuk apa? Menggambarkan keseluruhan proses, di mana yang pertama kita bisa mengidentifikasi bahaya dan faktor resiko yang berpotensi menyebabkan bahaya. Identifikasi bahayanya apa saja. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya. Itu sendiri yaitu bisa melakukan analisis resiko dan evaluasi resiko. Nah, yang ketiga adalah menentukan cara yang tepat untuk menghilangkan bahaya tersebut, atau kita bisa mengendalikan resiko tersebut bila misalnya bahaya tersebut tidak dapat dihilangkan. Artinya kita melakukan pengendalian resiko. Oke, jadi sekarang kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah bahwa penilaian resiko itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan kualitatif, yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Jadi kita sekarang akan membedakan penilaian risiko secara kualitatif dan pendekatan secara kuantitatif. Perbedaannya adalah penilaian risiko secara kualitatif itu adalah pemeriksaan risiko sistem berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis untuk mengevaluasi tingkat resiko dan kaitannya dengan resiko lain atau resiko dalam sistem secara keseluruhan. Sedangkan penilaian risiko secara kuantitatif ini adalah penerapan teknik statistik untuk mengidentifikasi secara matematis tingkat kemungkinan risiko yang terkait dengan bahaya tertentu yang berkaitan dengan operasi sistem secara total atau secara keseluruhan. Jadi itu adalah perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang satu itu kita menggunakan kriteria yang sudah ada. Kalau kuantitatif, kita melakukan uji statistik dengan melihat tingkat kemungkinan yang terjadi yang bisa menyebabkan bahaya tertentu. Oke, jadi itu adalah penjelasan perbedaan antara keduanya. Oke, setelah kita tadi melakukan pengenalan terhadap penilaian risiko, sekarang kita akan membahas berbagai macam metode pada penilaian risiko. Di sini metodenya yang umum ada 3, yaitu FMEA, FTA, dan HAZOP. Yang pertama adalah FMEA, yaitu Failure Mode Effect Analysis, di mana FMEA sendiri adalah metode untuk menganalisis kehandalan pada suatu sistem. Di sini tujuan FMEA adalah mencegah potensi kegagalan sistem yang telah diidentifikasikan melalui analisis awal dan pengumpulan data historis. FMEA dilakukan dengan analisis secara bottom up, artinya mengidentifikasikan komponen dalam sistem dan bagaimana pengaruhnya terhadap subsistem tempat komponen tersebut ditempatkan dan apa efeknya terhadap keseluruhan sistem. FMEA berwujud tabel spreadsheet, seperti tabel spreadsheet Excel ya, yang mengidentifikasikan macam-macam kegagalan, akibat kegagalan, penyebab kegagalan, frekuensi terjadinya kegagalan, dan keparahan kegagalan tersebut. Dalam FMEA sendiri terdapat RPN atau Risk Priority Number, di mana RPN ini adalah perkalian dari severity, occurrence, dan detection.
RPN yang tinggi mengindikasikan tingkat kegagalan yang tinggi pada komponen tersebut. Oke, lanjut lagi ke metode FTA, Fault Tree Analysis, di mana metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top-down, yang diawali dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak atau top event. Kemudian merinci sebab-sebab kegagalannya sampai pada suatu kegagalan dasar atau root cause. Di sini dapat dilihat di diagram alir di samping, itu adalah diagram FTA. Dapat dilihat hasil dari formula diagram tersebut adalah dalam kurung A or dalam kurung B or C tutup kurung 2 kali, N dalam kurung C or dalam kurung A or B tutup kurung 2 kali. Di situ or itu artinya adalah jika ada satu atau dua komponen independen mengalami kegagalan, maka sistem tersebut akan mengalami kegagalan. Nah, yang N-nya itu adalah harus terdapat dua komponen atau semua komponen yang memenuhi kejadian kegagalan tersebut untuk menimbulkan kegagalan pada sistem. Oke, yang terakhir yaitu adalah HAZOP atau Hazard and Operability Analysis, di mana HAZOP digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi masalah yang mungkin mewakili resiko bagi personil atau peralatan yang digunakan oleh perusahaan. HAZOP sendiri adalah teknik kualitatif yang dibuat berdasarkan kata-kata panduan yang dirancang oleh tim HAZOP. Lalu metode HAZOP diharapkan dilakukan saat tahap desain suatu sistem agar mencegah terjadinya kecelakaan atau masalah yang tidak diinginkan. Nah, di HAZOP sendiri juga terdapat diagram alir ya. Yang pertama, yaitu membagi sistem menjadi nodes penelitian, berlanjut ke pilih nodes, lalu berlanjut ke terapkan semua kata panduan khusus secara bergantian, apakah ada bahaya atau masalah pada pengoperasiannya. Jika tidak, kembali lagi ke pilih nodes. Jika tidak yakin, maka berlanjut ke butuh informasi lebih lanjut, lalu berlanjut ke catat konsekuensi dan penyebabnya dan berikan saran untuk mengatasinya. Jika ya, langsung berlanjut ke catat konsekuensi dan penyebab dan memberikan saran untuk mengatasinya, lalu kembali lagi ke pilih notes.